Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa Opini, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang kita-kita ini, tentang rakyat. Bagaimana sih peran para pejabat ini untuk membantu kita? Dengan tema kita pada hari ini, Bantu Rakyat, bersama dengan Bapak yang luar biasa sekali, bersama dengan Bapak Hermanto, Ketua DPRD Kota Bengkulu. Langsung saja kita sapa. Halo Bapak. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bersemangat nggak mau ngobrolin tentang rakyat ini? Kalau masalah rakyat, saya semangat. Harus semangat ya Pak ya? Semangat. Semangat. Ini memang suaranya agak berat gitu ya? Semangat gitu ya? Semangat. Oke. Bapak, tapi sebelum kita masuk ke tema, pengen tahu tentang Bapaknya dulu. Pasti para rakyatnya ini pengen tahu, aku dan juga para pemirsa Opini. Sebenarnya Bapak ini asalnya itu dari mana? Saya ini lahir besar di Rejang Lebong. Wah. Lahir Anak Bengkulu asli. di Rejang Lebong, asli putra daerah Bengkulu. Kalau orang sibuk gembor Bengkulu, saya orang Bengkulu. Orang Bengkulu. Orang Bengkulu. Asli, saya lahir di Rejang Lebong sekitar 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu. kurang Tapi lebih lah. jiwa-jiwanya masih 25 tahunan ya? Nah, ini tergantung sudut pandang. Sudut pandang. Kadang-kadang ada yang mandang 25 tahun, ada yang mandang 70 tahun. Siapa itu yang mandang 70 tahun tuh? Ditandain tuh Pak orang-orangnya Pak. Saya asli lahir di Rejang Lebong, SD di Rejang Lebong, SMP di Rejang Lebong, SMA di Rejang Lebong. Selesai SMP, selesai SMA, saya berkarir di TNI. Oh wow. Saya oke. basicnya TNI. Saya berdinas di tepatnya di Cijantung, Jakarta. Oke. Jakarta dari tahun 96 saya masuk tentara. Dari tahun 96. 96 saya di tentara, sampai kemarin pensiun di tahun 2018. Di tahun 2018. 2018. Lumayan saya berdinas tentara itu sekitar 22 tahun. Iya, udah lama. Lumayan. Ini kan udah biasa dengan kegiatan militer sebelumnya, udah berapa puluhan tahun. Terus waktu pensiun nih, itu gimana Pak? Waktu pensiun rasanya kan banyak tuh kalau militer dengan kehidupannya, dengan disiplinnya dan lain-lain, tiba-tiba banyak waktu luangnya. Ini pasti kepikiran mau ngelakuin apa-apa. Nah, Bapak waktu itu gimana? Saya kebetulan resign dari militer itu saya diminta oleh Pak Helmi Hasan. Oh, oleh gubernur kita. Nah, Pak Helmi Hasan yang minta saya, beliau sampaikan dengan saya. Her, kalau kau terus berkarir di militer, bisa nggak kau sampai jenderal? Oke, langsung ditantang ya? Nah, bisa nggak sampai jenderal? Saya sampaikan Pak, sampai kiamat Pak, saya tidak mungkin jadi jenderal. Kenapa tuh? Karena pangkat saya bintara. Oh gitu, oke. Udah jelas nih ya. Jelas. Beliau sampaikan, bisa nggak jadi dandim? Nggak bisa Pak, kamu. Jangan kan jadi dandim Pak. Saya karena saya bintara. Jadi beliau sampaikan, mau nggak jadi anggota DPR? Saya sampaikan saya tidak mungkin jadi anggota DPR Pak. Kenapa waktu itu Pak? Karena anggota DPR itu kan yang kita tahu kan adalah kalangan ke atas. Ya. Yang saat itu kita tahu Iya, ya. ya. Wah, kita harus mempunyai modal sekian begini-begini. Sementara kita ini kan prajurit bawahan. Ya kan? Oke. Dan tidak mungkin lah. Dan tidak pernah terbayang atau mimpi pun saya jadi anggota DPR, tidak pernah. Berarti dari dulu pun nggak pernah kayak pengen nih terjun ke politik gitu? Dah. Sama sekali? Oke. Karena saya di tahun 2011, saya ngikut Pak Helmi Hasan. 2011 ikut Pak Helmi, oke. Beliau saat itu masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi. Wakil Ketua DPRD Provinsi, saya ikut beliau. Beliaulah itulah guru politik saya. Hari-hari saya siang, malam, pagi, sore, dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi saya kawani. Oh gitu. Akhirnya, karena saya di sebelah Ketua DPW, katam saya ilmu politik. Sampai katam. Karena saya hari-hari sebelah dia kan. Iya betul, Jadi, ngikutin kesehariannya. Saya lihat kayak mana bapak ini gini. Akhirnya saya katam. Batuk pun beliau saya tahu. Bunyi batuknya pun hafal. Jalannya pun saya tahu. Gimana Pak, boleh dicontohin nggak? Hah? Kan kami nggak tahu ya bunyi batuknya gimana. Kayak gini lah kira-kira. Cari aman Bapak.
Oke, berarti memang dari kecilnya, dari dulunya masa-masa mudanya juga nggak ada cita-cita untuk terjun ke politik ya? Sampai akhirnya ngikutin Bapak Helmi, baru kenal politik gitu ya Pak? Betul, saya ini kecilnya orang susah. Susah gimana? Saya ini kecil di SD itu, saya ini penyemir sepatu. Oh, memang gigih dari kecil. Nah, Lar. saya kok tukang semir sepatu di Curug. Mm-mm. Saya sempat dulu kalau nggak salah bupatinya itu Pak Marwan DS. Mm-mm. Oh, zaman Pak Nah, Marwan. zaman Pak Marwan DS itu, kami anak-anak penyemir sepatu ini yang sekolah dibantu sama Pak Marwan DS, dihadirkan di rumah Beasiswa ya? dinas. Tidak, Oh, enggak. cuma dicari anak-anak penyemir sepatu yang sekolah. Kebetulan saat itu yang sekolah cuma Herimanto Oke. yang sekolah saat itu. Karena kenapa saya sekolah? Karena saya tahu posisi mak saya orang Saro, mbak saya orang Saro. Kalau saya tidak sekolah, maka saya akan jadi orang Saro. Ya. Maka saya sekolah. Sampai saat ini kotak semir sepatu saya masih ada di rumah. Oh, masih ada? Masih ada. Yang bersejarah berarti yang menemani Bersejarah. dari dulu gitu ya? Ya. Pendapatan pertama? Nah, pagi saya nyemir sepatu. Aha. SD saya itu kebetulan, SD saya itu siang. Ya. Nah, siang, jam balik itu jam 5 sore, saya biasanya langsung nyuci mobil. Di sebelah Bioskop Sampurna. Mhm. Karena rumah saya dekat dengan Bioskop Sampurna di Curug. Di Syurup. Malam, saya calo tiket. Oh, calo tiket, Tiket oke. untuk nonton bioskop. Heeh. Ah, calo. Kamu terus kerja terus berarti ya? Saya udah biasa kalau kerja. Yang tidak biasa ini istirahat. Udah be- Kalau kerja saya biasa. Oke, oke. Nah, saya dari kecil sudah terbiasa kerja karena posisi yang mengharuskan kerja. Kalau tidak kerja, namanya kita orang susah. Dari mana kita bisa sekolah? Mhm. Ya kan? Sementara bapak saya susah, ibu saya susah. Aku kayak lagi diceramahin gitu loh. Nah, ini mana ya? Inilah kehidupan Herimanto Iya, betul. sebenarnya. Kalau sekarang orang lihat Herimanto senyum-senyum, di belakangnya itu penuh luka. Nggak tahu aja Ah. gitu ya. Jadi jangan berpikir orang yang bisa terjun ke politik itu adalah orang dari kelas menengah ke atas aja, maksud Betul, Pak Hermanto. betul. Jadi memang dari kecil pun gimana merintisnya, memang ada gigihnya Betul. sampai akhirnya bertemulah dengan tokoh politik yang pas Betul. untuk dijadikan seorang guru begitu. Tapi dulu nih sebelum Bapak terjun ke dunia politik, gimana Bapak memandang politik itu? Saya saat itu kan di saat saya jadi militer, itu kan negara ini, saya masih junior ini, tahun-tahun 98 kan saya baru 2 tahun dinas. Itu kan negara kita lagi chaos. Ya kan, lagi chaos. Yang krisis moneter, demo di mana-mana. Saya sering melihat sosok-sosok orang politik itu. Iya. Saat itu kan mungkin Pak Amin Rais yang menonjol kan, bisa dia seperti. Saya berpikir, kalau mau merubah dunia ini, rubah diri kita dulu. Setuju. Karena saat itu George Soros yang turun ke Asia Tenggara, goyah. Hanya dengan satu orang, George Soros, bisa menggoyahkan Asia Tenggara. Saya pikir, dia makan nasi kok. Sama. Sama. Saya lihat waktu itu, bukan main Indonesia ini digoyang, begini-begini. Saya kira masih bodoh nih. Saya tanya dengan Danki saya saat itu kan. Danki saya saat itu sekarang Pak Bobi Rinal Makmun. Beliau sekarang nggak salah jabatannya Komandan Kodiklat. Oke. Nah, saya tanya, izin Danki, inilah perlu kita belajar. Kalau kita mau jadi orang besar, kita harus belajar. Mulai saat itu, saya selalu duduk di mana kesempatan, saya cari buku. Saya hobi baca buku. Hobi baca buku. Hobi buku yang paling saya senangi, Apa tuh? Al-Fatih. Al-Fatih. Oke. Dan saya katam baca kisahnya Al-Fatih itu. Sampai saat ini masih saya simpan. Diulang-ulang nggak tuh bacanya? Ya, Oke. saya selalu lihat gimana sih anak muda yang bisa menundukkan Konstantinopel. Nah, dari situ saya terinspirasi. Terinspirasi lah dari Terus situ, ya. berangkat dari situ. Ya. Berarti mengenal politik itu mulai dari lingkungan, terus kegigihan juga, dan ada kemauan akhirnya yang mengikuti itu ya Pak ya. Dan sekarang nih, ketika udah pensiun, memang fokusnya ke dunia politik. Ketika terjun langsung itu kan pasti berbeda dengan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Nah, kalau sekarang kayak gimana? Nah, karena saya ini basicnya TNI, Ya, TNI itu dari rakyat untuk rakyat. betul, Betul setuju. kan? Jadi sehari-hari TNI itu sudah Udah terjun terbiasa. sih sebenarnya. Sudah ha-ha. biasa. Dan kami itu di kesatuan saya itu ada namanya Kuterimbat, Kujang Territorial Combat.
Oke. Ya kan? Atau ada di TNI itu ada namanya teritorial. Itu kita wajib tahu. Wajib tahu gimana keadaan sekeliling kita gini. Ilmu itu saya terapkan di politik. Dan alhamdulillah masuk. Poin plusnya itu bahkan ya. Betul ya. Lebih tahu gimana Betul. kondisi rakyat. Betul. Nah sekarang udah punya kesempatannya di politik ini, tinggal bagaimana menyalurkan itu ya. Betul. Jadi saya sebenarnya kalau di politik ini Aha. tidak ada yang berat lagi. Karena saya sehari-hari, kami TNI itu kan wajib mengetahui daerah sekitar. Ya. Nah sekarang dengan adanya di politik, kami ini dibagi dapil, saya harus menguasai dapil saya. Maka sekarang saya tahu tuh, misal kayak Jembatan Kecil, di RT ini rumahnya ada berapa ini, saya hafal. Oh sampai hafal ya? Hafal saya di rumah ini, maka saya tanya tadi tuh, rumahnya di mana, saya tahu. Bahkan saya nggak tahu. Saya harus tahu itu. Harus tahu. Karena modalnya orang politik itu, yang pertama adalah perhatian ke lingkungan sekitar. Iya. Kalau kita sudah perhatian ke lingkungan sekitar, insya Allah aman. Semuanya berjalan bisa dengan baik Aman. dan juga lancar, Aman. aman-aman aja, bisa dihandle semuanya Bisa, gitu ya Pak ya. bisa. Oke. Nah, kan banyak nih di sosial media, mulai juga di keseharian orang yang bertanya kayak sebenarnya pejabat publik tuh ngapain aja sih gitu. DPRD kota khususnya sekarang karena bertemu dengan Bapak itu ngapain aja? Itu boleh dong Pak dijelasin. Ngapain sih? Sebenarnya bisa di-searching sih di Google ya. Sebenarnya gini, kami DPRD itu judulnya itu Dewan Perwakilan Rakyat. Itu kan? Sebagai perwakilan. Perwakilan Oke. rakyat. Ya kan? Ada di antara kami ini seperti saya, basicnya militer. Iya. Bisa orang lihat bahwa saya Herimanto itu mewakili militer. Ya kan? Atau mewakili dapil gitu. Ada kawan-kawan kami mungkin basicnya nelayan. Beda lagi gitu. Beda lagi. Ada kawan-kawan kami ini basicnya mungkin kontraktor. Aha. Ada kawan-kawan kami ini basicnya guru, dosen. Aha. Ada. Ada kawan kami ini basicnya mungkin Penyanyi, ada nggak? penyanyi. Ya kan? Plus aja tadi. Nah, iya kan? Jadi, kalau orang memandang bahwa DPR itu hanya di kantor, salah. Salah, yang benarnya Salah. apa? Nanti kita jawab ya Bapak, karena kita tunda dulu. Ah. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.